Justru orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasul itu mestinya ya meneruskan akhlak Rasulullah, perjuangan Rasulullah, meniru akhlaknya Rasulullah. Tetapi justru ketika prakteknya di lapangan jauh bertolak belakang dari akhlak Rasulullah. Mestinya masyarakat ini bisa membandingkan ini dzurriyyah benar atau bukan sih. Kalau dzurriyyah benar kok akhlaknya justru menyimpang, justru jauh dari akhlak Rasulullah. Padahal di bulan Maulid ini kita harapannya kita bisa dijadikan sebagai bulan introspeksi, evaluasi kita agar kita bisa meneladani akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa orang yang notabene mengaku cucu Nabi justru mengabaikan ini semuanya, Mas? Ini kan jadi paradok. Ada kontradiksi, sangat kontradiktif antara pengakuan sebagai cucu Nabi dengan minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip rahmatan lil alamin. Konsep rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi, konsep rahmatan lil alamin yang diajarkan Islam, konsep rahmatan lil alamin yang direfleksikan dalam pandangan Ainur Rahmah Nabi, konsep rahmatan lil alamin yang melekat pada sistem kosmologi, yang kesemuanya ini dibawa oleh Nabi, yang kesemuanya ini harus menjadi prinsip etik universal seluruh umat manusia, seluruh umat Nabi Muhammad. Dan apalagi orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tetapi tidak memahami prinsip etik universal. Sangat ironis Pak Kiai ya, di bulan Maulid ini kan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, momen untuk memperbanyak sholawat, menguatkan iman, meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Nah justru dalam urutan hari-hari demi hari, ceramah-ceramah seperti sebelumnya itu Habib Rizik, kemudian sekarang 2 hari berturut-turut ya, sebelum dan pada saat kegiatan ceramah di Tangerang itu cenderung memprovokasi dan tidak menunjukkan akhlak sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi tidak meneladani akhlaknya mulia Rasulullah. Dan seperti apa Pak Kiai? Ini justru bulan yang sangat bagus gitu loh. Tapi ceramah-ceramah mereka cenderung provokasi. Apakah nanti umat itu masih percaya dengan ceramah-ceramah model seperti itu? Asalkan cinta, asalkan taklid buta, atau seperti apa Pak Kiai mungkin pandangannya Pak Kiai? Ya, seharusnya masyarakat akan semakin terserahkan ya di bulan Maulid ini, karena bulan Maulid ini kita jadikan sebagai bulan introspeksi. Sudah sejauh mana kita meneladani akhlak Rasulullah ya. Akhlak Rasulullah kan semuanya pasti sudah tahu. Justru orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasul itu mestinya ya meneruskan akhlak Rasulullah, perjuangan Rasulullah, meniru akhlaknya Rasulullah. Tetapi justru ketika prakteknya di lapangan jauh bertolak belakang dari akhlak Rasulullah. Mestinya masyarakat ini bisa membandingkan ini dzurriyyah benar atau bukan sih. Kalau dzurriyyah benar kok akhlaknya justru menyimpang, justru jauh dari akhlak Rasulullah. Padahal di bulan Maulid ini kita harapannya kita bisa dijadikan sebagai bulan introspeksi, evaluasi kita agar kita bisa meneladani akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mulia bukan karena nasab, tapi karena akhlaknya, Bang Cherly. Jadi nasab itu tidak bisa menjamin kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa menjamin adalah akhlak ketakwaan. Saya kira itu, Bang Cherly. Ya, kita ke Ubed ya untuk menanggapi yang barusan saya sampaikan pertanyaan kepada Kiai Mubarak terkait bulan Maulid ini kok sungguh diisi dengan hal-hal pengajian dan provokasi itu. Jadi apa untungnya umat ini menghadiri pengajian Maulid yang dihadiri oleh kita lihatlah di media sosial 2 tokoh habaib ini yang melakukan provokasi, akhirnya sekarang ada kasus penganiayaan terhadap Banser. Mungkin Pak Kiai Ubed ada lebih pencerahan lebih dalam Pak Kiai tentang makna Maulid ini Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Baik Mas, terima kasih. Maulid Nabi itu kan didasarkan kepada kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi kita itu kan
sebuah simbol makna apa kelahiran rahmat bagi seluruh alam semesta, Mas. Kelahiran Nabi Muhammad itu adalah kelahiran yang secara simbolik bisa dimaknai sebagai bentuk kelahiran Ainur Rahmah, pandangan kasih sayang. Juga kelahiran Maulid Nabi ini juga bisa dimaknai secara simbolik sebagai kelahiran arti pentingnya prinsip etik universal. Karena ajaran Nabi itu adalah ajaran yang sangat universal. Ajaran kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan yang saya temukan dari Al-Quran maupun dari teks kenabian, hadis-hadis Nabi itu adalah universal, termasuk hal-hal yang diwajibkan di dalam ajaran kita Islam itu adalah sesuatu yang sangat berdampak positif terhadap arti pentingnya etik universal, Mas. Baik terkait dengan Allah metakosmik maupun terkait dengan antar manusia jagat cilik atau mikrokosmik maupun yang terkait dengan alam semesta jagat gede atau makrokosmik. Itu sangat universal, Mas. Luar biasa. Contoh misalnya begini. Nabi mengajarkan untuk bagaimana kita ini tetap menjaga lingkungan lestari. Nenek moyang kita mengajarkan jangan tebang pohon itu, nanti penghuninya marah. Kelihatannya itu khayal. Tapi ketika saya terjemahkan seperti ini menjadi tidak khayal, Mas. Jangan tebang pohon itu, nanti akan kehilangan satu pohon 1000 jiwa. Artinya setiap pohon itu memproduksi oksigen yang sangat diperlukan oleh jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Artinya ini adalah makna prinsip kehadiran Nabi sekaligus adalah makna prinsip ajaran Nabi. Yang kehadiran Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta, ajarannya pun sebagai rahmat untuk alam semesta. Artinya apa? Orang lain yang tidak mengaku cucu Nabi, Mas Sherly, saya, Kiai Mubarak, sebagai Bani Adam, sebagai umat Nabi Muhammad saja sangat menjunjung tinggi prinsip etik, menjunjung tinggi kehadiran Nabi sebagai simbol rahmat alam semesta. Kehadiran Nabi sangat identik sebagai kehadiran Islam rahmatan lil alamin. Kehadiran Nabi sebagai simbol kehadiran Ainur Rahmah. Kehadiran Nabi sebagai simbol kehadiran arti pentingnya relasi kosmologi antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ini kita memahami dan menyadari ini. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa orang yang notabene mengaku cucu Nabi justru mengabaikan ini semuanya, Mas? Ini kan jadi paradok. Ada kontradiksi, sangat kontradiktif antara pengakuan sebagai cucu Nabi dengan minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip rahmatan lil alamin. Konsep rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi, konsep rahmatan lil alamin yang diajarkan Islam, konsep rahmatan lil alamin yang direfleksikan dalam pandangan Ainur Rahmah Nabi, konsep rahmatan lil alamin yang melekat pada sistem kosmologi, yang kesemuanya ini dibawa oleh Nabi, yang kesemuanya ini harus menjadi prinsip etik universal seluruh umat manusia, seluruh umat Nabi Muhammad. Dan apalagi orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi tidak memahami prinsip etik universal, yang ditujukan hanya hegemoni, yang ditujukan hanya sikap jumawa, arogansi, intervensi, yang ditujukan hanya glamornya,